Kenapa lu baru tahu sekarang? Hah? Kenapa lu mau nanya sekarang? Kenapa nggak dari dulu lu sekali nanya? Kenapa lu tega, Dit? Tidurin Kejora, padahal lu mau married sama Alina. Jadi maksud lo benar? Anak yang dikandung Kejora itu adalah anak gue? Itu maksud lo? Raka, jawab! Itu anak gue kan? Kira-kira siapa ya orang yang udah mau coba culik aku semalam? Untung aja Raka sama Adit datang tepat waktu. Kalau enggak aku nggak tahu lagi gimana nasib aku. Wow, asik rumahnya. Pa? Sayang. Betulan. Duduk, Mas. Tuh ada yang mau ketemu sama Pelan-pelan kamu. aja. Sayang. Bapak. Ini kenapa? Sakit? Enggak, udah nggak terlalu sakit. Yura. Papa udah tahu apa yang terjadi sama kamu. Kamu gimana? Nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok, Pa. Benar kamu baik-baik aja? Ya. Papa kesini sendiri? Iya, sendirian. Mau ngecek keadaan kamu. Sekaligus Papa mau tanya. Kamu sempat nggak lihat orang yang mau culik kamu? Seperti apa wajahnya? Itu kan malam ya, Pak. Terus mereka semuanya pakai topeng muka gitu, pakai masker muka, jadi aku nggak bisa lihat mukanya. Cuma kelihatan matanya doang. Kamu kan udah jadi pemilik perusahaan. Pakai bodyguard, ya? Biar aman. Mas, nggak usah segitunya juga kali. Emangnya kenapa? Biar lebih aman kan? Supaya Papa juga nggak terlalu khawatir. Nggak usah lah, Pak. Insya Allah semuanya baik-baik aja kok. Aku bisa jaga diri. Oke. Tapi kamu jangan keluar malam-malam sendirian, ya. Siang juga jangan, ya. Kamu cari teman, cari orang yang untuk nemenin kamu. Iya. Papa kesini sekaligus mau undang kalian. Undang acara apa, Mas? Ulang tahun perak perusahaan kita. Datang ya? Kayaknya kita nggak usah datang deh, Mas. Kamu tahu kan gimana sikapnya Mbak Tia sama Alina ke kita. Udah, Mas, aku nggak mau ada keributan lagi, Mas. Masalah itu biar jadi urusanku. Nggak usah dipikirin. Yang penting kalian datang. Kamu harus datang, ya. Banyak kolega Papa juga di sana. Iya. Iya, Pak. Nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Iya, dong, Pak. Papa pulang, ya. Iya, Pak. Oke? Ada Baik-baik ya. Hati-hati ya. Ya. Istirahat yang banyak, oke? Ya udah, Ibu antar Papa dulu ke depan ya. Ya. Ya, Bu. Oke, Mas. Udah, Papa. Nah, aku minta tolong sama kamu. Bujuk Kejora agar dia mau menyewa bodyguard. Aduh, Mas. Selama ini kan Kejora juga baik-baik aja. Udahlah, mungkin yang kemarin itu cuma suatu kebetulan karena penjahat itu ngeliatnya cuma ada Kejora. Lagian kan sekarang ada Raka. Raka itu selalu jaga Kejora. Dia perhatian banget loh sama Kejora. Raka. Aku jadi teringat anak itu. Dia itu pernah labrak aku, maki-maki aku. Iya, bilang kalau aku membuat ibunya jadi gila. Ah, masa sih, Mas? Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya Raka tuh nggak pernah cerita apapun loh soal itu sama aku dan juga Kejora. Selama 4 tahun mereka membangun perusahaan, Raka nggak pernah singgung-singgung bahas masalah itu. Tapi aku yakin, aku ingat anak itu.
Apa maksudnya dia itu nggak cerita sama kalian? Apa karena dia ingin deketin Kejora, lalu balas dendam? Mas, kamu tuh kenapa sih kok jadi suzon gitu ngomongnya? Gak boleh gitu ah. Aku khawatir aja. Enggak mas, Kejora itu pokoknya kalau di rumah dia dalam pengawasan aku. Dan kalau di luar ada Raka yang selalu jagain dia. Udah kamu tenang aja ya. Tenang. Oke, aku pulang. Besok kamu sama Kejora datang ke ulang tahun perusahaanku, ya? Insya Allah mas. Oke. Kamu selalu membuatku tenang. Aku pulang ya. Iya. Enggak mas, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Agung bilang Raka yang labrak dia dan bilang kalau ibunya depresi gara-gara Mas Agung. Apa benar ya yang Mas Agung bilang ya? Aku harus tanya ke Raka besok. Jadi gimana hasilnya? Sudah selidiki semuanya? Sudah Tuan. Dan benar istri Widodo dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta Tuan. Kalian boleh pergi. Baik Tuan. Pak Agung. Awit. Maaf Pak, jadi Bapak yang menunggu saya. Saya nggak menunggu lama kok. Baru. Duduk. Iya. Agung minta aku kesini pasti setuju untuk kasih proyeknya ke aku. Begini Pak Widodo, saya panggil Anda ke sini karena ada hal yang perlu klarifikasi dari Anda tentang keluarga Anda sendiri. Maksud apa ya Pak? Apa betul istri Anda itu ada di rumah sakit jiwa? Kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak ingin tahu tentang keluarga saya, Pak? Anakmu, Raka, 4 tahun yang lalu, dia pernah menabrak saya di depan sebuah rumah sakit. Dan dia mengatakan bahwa ibunya masuk rumah sakit jiwa itu dikarenakan saya. Oh, saya pikir Raka pasti salah, Pak. Karena istri saya itu gila karena faktor genetik, faktor keturunan. Kenapa ya aku nggak percaya sama apa yang dia katakan? Aku lihat sikap dia seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Raka benar-benar bodoh dan sangat gegabah. Aku harus hati-hati sekarang. Jangan sampai Agung tahu kalau niat aku deketin dia hanya untuk mengambil keuntungan dari perusahaan Agung. Aku harus cepat bertindak. Kamu yakin kalau istri kamu itu gila karena faktor keturunan saja? Oh iya Pak, istri saya itu kalau ada pikiran walaupun kecil aja, ada masalah sedikit, langsung dipikirkannya sampai dalam banget. Semoga istri Anda cepat sembuh, Pak Widodo. Amin Pak, amin. Ya, soal Raka. Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena begitu hebatnya dia melabrak saya. Makanya saya perlu tanyakan sama Pak Widodo. Itu aja. Saya minta maaf Pak, karena Raka itu kan masih muda, dia belum bisa mengontrol emosinya. Sekali lagi, saya minta maaf atas perbuatan Raka ke Bapak.
Kejora, pagi. Pagi, Raka. Gimana? Udah baik kan belum? Aku nggak kenapa-napa kok, baik-baik aja. Makasih ya Raka, semalam kamu udah nolongin aku. Nggak usah bilang terima kasih. Kan aku yang ajak kamu makan malam. Jadi aku harus tanggung jawab dong. Oh iya, papaku ngundang kita untuk ke acara anniversary perusahaannya dia. Mau ya datang? Maaf ya Kejora, aku nggak bisa datang. Kenapa Raka? Perusahaan itu kan punya papaku. Papaku sendiri yang ngundang kita loh. Ya aku nggak mau datang aja. Aku rasa ini bukan berhubungan sama Tante Tias dan Kak Alina lagi deh. Kayaknya kamu memang gak suka sama papaku ya? Kejora, intinya aku nggak mau datang ya. Jadi tolong jangan paksa aku untuk datang. Ya udah, aku minta maaf kalau udah maksa kamu. Dan soal kerjasama sama papaku, aku akan coba jajaki lagi. Keras kepala banget sih Kejora. Permisi Mbak, tolong beritahu Bu Alina dan Pak Agung bahwa CEO dari PT Inviso datang dan ingin bertemu dengan mereka. Baik Bu, kami memang menunggu kedatangan CEO dari PT Inviso. Mari saya antar keluar meeting. Papa mau kamu tetap menjalin kerjasama sama Erdanka Interior. Kerjasamalah sama Kejora. Bangun perusahaan. Kita butuh dia supaya semua lebih baik. Aku nggak mau, Pak. Kenapa kamu nggak mau? Kamu gengsi karena dia punya perusahaan yang lebih besar. Maksud Papa tuh apa sih? Papa mau banding-bandingin aku sama Kejora? Papa cuma mau kalian itu bisa akur, menjalin kerjasama. Jangan sampai ada perpecahan lagi di keluarga kita. Aku nggak mau. Daripada aku harus deketin dia, mendingan aku keluar dari perusahaan ini. Alina, Halo? Robi? Iya. Terima kasih ya. Orang-orang dari PT Inviso udah datang, Pak. ya kita siap-siap ya. Kita bahas masalah ini nanti. Ya. Aku kira perwakilannya doang yang datang. Ternyata Robinya juga ikut. Aduh, aku ngapain sih? Kenapa aku jadi kayak gini? Pak Agung. Pak Robi, Ya, maaf sudah menunggu. nggak masalah. Selamat siang semuanya. Ayo, gimana Pak Robi? Ya, mengenai hal ini, saya bersedia menjadi rekan dari perusahaan Bapak. Tapi saya minta prosentase nilainya itu sebesar 60%.
Saya sangat menghargai niat Bapak untuk kerjasama dan menanamkan saham di perusahaan kami. Tapi terus terang Pak, di Agung Subrata Group, kami ingin pihak lain itu memiliki saham sebesar 40%. Itu pun maksimal. Soalnya begini masalahnya Pak Agung. Reputasi dari perusahaan Bapak ini buruk di masa lalu. Sebagai contoh, kejadian kebakaran proyek 20 tahun yang lalu